dalam kontrol orang lain. Saya pengen bahagia seperti apa yang dimiliki oleh Pak Henry, tidak bisa. Saya pengen bahagia seperti yang dimiliki oleh Pak Rokik, tidak bisa. Ukuran kita beda. Wonten sing bahagia cukup dengan sego panas, nggawe sambal terasi, petene setengah mateng, karo ikan asin lawe kerupuk, bahagia. Ono sing ora patek bahagia, diwehi rendang ora bahagia. Lah napa nyelilit? Wonten ora bahagia. Lah nek ikan asin kan ora gawe selilit tok untu, tapi nek rendang iki ngawake seperti minggu kemarin Pak Kong, topiknya kurang lebih niku ada irisan-irisan yang sama. Ada orang bahagia itu cukup mangan bareng-bareng sambal terasi, segone panas, lawe kerupuk, bahagia. Dua tak teko ning gone jamuane nang round table, meja bunder, ono peso, ono garpu, tek trimone buncis telu, karo kentang, karo setik iki arep lopo ngoten to. Iki enak nang omah puluhan wong ngoten to. Nggih mboten? Bahagia kita tidak sama Bapak Ibu. Nah yang tahu ukuran kebahagiaan panjenengan piyambak. Makanya jangan mengukur kebahagiaan seperti kebahagiaannya orang lain. Nggih? Kok jenengan kok ngene? Ya more baik kae kepanasan nggo jas udan, nggih. Sing wong numpak mobil ndelok niku. Ya more mesake baik kae kepanasan iki. Lu kok jenengan kok mesake? Jangan-jangan dia lebih bahagia daripada sino. Ya Allah mesake yo iki kok numpak mobil kok asine kredit akeh to. Kan mboten sampe. Waduh, Pak. Waduh. Jadi si mlaku iku luwih bahagia, soalnya dene ya padha. Aku iki alhamdulillah numpak BRT ora mikir cicilan. Bulan ngoten niku. Bulan kuwari. Tapi begitu lihat ini iki mobil kok dua api-api ini iki. Iki kira-kira lenye-lenye kan do dituyul niku. Salah, Pak. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain dari aspek fisik. Jenengan numpak mobil, delok wong mlaku rebutan lebu BRT. Jangan-jangan kebahagiaan mereka sensasinya rebutan lebu. Nah kalau kita kan nggak bisa merasakan kebahagiaan itu, tetapi mereka bisa jadi bahagia dengan cara itu. Dia betul. Oh salah rembak ini Pak. Salah rembak loh. Berapa menarik anak-anak Robi Berang gitu. Mas sentimen Pak Amin nih ya. Pak Amin sentimen tapi semongkong kan. Loh. Tapi salah itu udah mau selesai kok Pak. Tinggal 2 baris kan. Jadi ukuran bahagia orang. Jadi nek kula niku riyen wekdal ngaos hikam niku diparingi pesen gini. Lihatlah bahwa orang selalu punya cara sendiri untuk bahagia. Ada orang yang dengan tipe rumah 21 itu bahagia. Orang susah dan resik-resik. Pak Pur kok menjiwai sekali Pak Pur. Oh ingat waktu tipe 21 ya Pak. Ingat generasi 21 dulu. Tapi bahagia mana Pak? 21 sampai 36 Pak. Bahagia semua. Kita kok jawabannya mikir tak pakai tulus berarti. Biasanya jawaban tulus itu refleks Pak. Ada orang yang dengan tipe kalau nanti ngaos itu di Gerapak mana itu rumah gede-gede nih Bapak. Ya Allah Gusti rumah gede-gede. Mosok ono sing renov omah niku ketok itu 2 kapling jadi sabulan sak nopo niki? Sak garasi nih sak karpot niku isine mobil 6. Lho ngono niku kula ngaji niku nyuwun judul Rumahku Surgaku.
Lah kula ngomong, ya Allah Bu, bilang om lawang TV ini wis sak gedene kok lemariku kok Pak. Iki gedene TV kok sak lemariku. Buri sih ana kolam renang. Tapi apa yang dia sampaikan ke saya? Kula niki kados ngeten. Tapi pikiran kula niku seperti saya hidup di tipe 21. Tidak pernah ketemu suami, kerja terus. Anak sekarang sudah punya komunitas sendiri-sendiri. Mereka sudah punya komunitas mobil. Dolanan wong sugih kan ngoten nggih Pak Roke. Bingung mentekno duit ra ono serine niki. Gitu. Saya komunitas mobil tapi beda Pak. Ya kan wis urusan kali wong sepuh niku wis sampeyan ora tau menang gitu. Percaya Pak, karena saya itu selalu diceritain Pak Pur Terjang itu komunitas mobil yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Apalagi kalau ada mobil mogul, sing narik mobilnya Pak Pur. Luar biasa, swarga Pak Pur. Nah, itu. Maka siapa sebenarnya yang mengetahui rumus bahagia kita? Kita sendiri Bu. Kita sendiri Pak. Dan tidak perlu mengambil ukuran orang lain sebagai bentuk kebahagiaan kita. Karena begitu kita sudah mulai mengukur orang lain sebagai prototipe model kebahagiaan kita, maka disitulah awal ketidakbahagiaan di dalam hidup kita. Dengan dalam pejabat-pejabat kayak kok seneng dipawal nih, rumah saya jenengan artis-artis Hollywood ini kurang di privasi. Mosok arep ning toilet iki difoto karo paparazzi. Gitu. Mosok arep blonjo karo anake dikuntit karo paparazzi. Mboten nyaman. Nek jenengan mlebu mall sapa sing ameh moto betul kan? Mosok ono kita mlebu mall, Pak selfie dulu kan ndak ada. Kita bahagia karena kita punya kebebasan. Nah, kula lajeng. Nah, maka dari itu manjahada barang siapa yang mau berjuang fa innama yujahidu li nafsihi, dia sesungguhnya memperjuangkan bagi dirinya sendiri. Kita berjuang menjadi orang syukur, berarti kita sedang berjuang mendapatkan bahagia. Siapa yang berjuang dengan kebaikan, berarti dia sedang memberikan kebaikan bagi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Gusti Allah itu tidak butuh sama alam semesta. Gusti Allah niku sugih. Wa humul fuqara'u ilaihi, dan semua umat manusia itu fuqara ilaihi, butuh kepada Allah. Huwal ghaniyyul hamid. Allah itu zat yang maha kaya, zat yang maha terpuji. Sinten sing meh ngumpuli sugih Gusti Allah. Kula ingin menutup dengan sebuah kisah sebelum alarmnya Pak Amin bunyi lagi. Saya merasa terintimidasi. Kula ingin menutup dengan sebuah kisah. Bagi yang di Joglo sudah pernah dengar ini. Nabi Sulaiman itu sekaya-kayanya orang. Nabi Sulaiman itu adalah orang paling kaya. Suatu hari saking kayanya Nabi Sulaiman, beliau menyampaikan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti, kasih saya kesempatan dong, saya pengen traktir semua makhluk di alam semesta ini. Loh, bayang dong, boten nampung traktir sa RT ngolekers dong Pak. Pengen traktir makan seluruh alam semesta, manusia dan jin. Karena Nabi Sulaiman itu pasukannya, umatnya itu ya manusia ya jin. Akhirnya apa? Allah bilang, tidak mampu sampean. Mau traktir semua makhluk di semesta ini, kamu tidak akan mampu. Apalagi dia mintanya 1 tahun. 1 tahun saya mau traktir Gusti, tidak mampu.
Ya sudah 1 bulan Gusti saya traktir semua makhluk, tidak mampu. Gusti please 1 hari saja, tidak mampu sampean. Ya terus, ini sampean saya tetap ngeyel. Silakan kau traktir, cukup sekali makan saja. Akhirnya apa? Proposalnya di ACC oleh Allah. Nabi Sulaiman itu mau traktir seluruh makhluk di alam semesta ini hanya cukup sekali traktiran. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan-pasukannya, mulai pasukan manusia dan pasukan jin, mengumpulkan makanan selama 40 hari 40 malam. Wah, menggunung makanan itu. Menggunung. Makanan itu sudah dikumpulkan 40 hari 40 malam. Menggunung. Hingga akhirnya apa? Nabi Sulaiman sampaikan kepada Allah, Gusti, prasmanan sudah siap. Akhirnya begitu sudah siap, Nabi Sulaiman minta pertimbangan sama Allah. Siapa yang harus makan pertama kali? Siapa yang harus makan pertama kali? Akhirnya apa? Allah perintahkan kepada ikan hut, ikan hiu yang ada di laut. Hiu dipanggil sama Gusti Allah. Nggih Gusti, pengen traktiran enggak? Oh pengen. Makanya dari dulu wong ditraktir senang, wong iwak ditraktir mawon senang. Oh, pomene jenengan ditraktir sate juremi. Oh, suwanan. Iki ibu-ibu udah ngertos juremi mboten nggih? Apa mboten kuat nggih? Hiu Nabi Sulaiman pengen traktir makan. Kau datang ke sana. Begitu ikan hiu dikasih kesempatan pertama kali untuk makan, subhanallah, yang terjadi makanan yang menggunung yang dikumpulkan selama 40 hari 40 malam habis seketika sama hiu. Terus liane kebagian apa? Cuci piring. Akhirnya disitulah Nabi Sulaiman tersungkur, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sak sugi-sugi kula ini kok main traktir setahun. Wong lagi siji wae wis ngentekno. Jadi nek ana wong teko ngentekno panganan, awake biyen pun wonten ngoten. Lho kabeh niku ana dalile, Bu. Nggih, ana teko keri ngentekno piring. Lah niku awake biyen pun wonten niku. Nggih. Hiu. Oh, berarti anu disuci yang kok ana wong bagus pangane kok. Oh, hiu kowe dikene. Jenengan bisa bayangkan sebegitu kayanya Nabiullah Sulaiman, begitu jumawanya Nabiullah Sulaiman mau traktir makhluk semesta ini, dikumpulkanlah makanan 40 hari 40 malam. Makanan menggunung itu ternyata hanya habis oleh 1 makhluk, ikan hiu. Akhirnya sujudlah. Ternyata sekaya apapun Nabi Sulaiman tetaplah tak pernah bisa dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan terakhir, ya bena Adam, wahai bani Adam, kama tadinu tudan. Apa yang kau perbuat, kau yang akan dapat imbalannya. Kama tazra'u tahsud, apa yang kau tanam, maka suatu saat engkau pun akan memanen. Maka tanamlah kebaikan agar hidup kita berbuah kebaikan. Tanamlah ketulusan agar hidup kita dimudahkan oleh Allah. Tanamlah kebahagiaan, maka hidup kita akan terus dibahagiakan oleh, tidak hanya oleh manusia, tetapi oleh semesta. Siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Nah, dan para sami, ini nasihat saja ini mantis buat kehidupan kita. Semoga bisa kita petik, kita amalkan masing-masing dalam rangka semoga hidup kita menjadi hidup yang barokah,
hidup yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu 'alaika ya sayyidina ya Rasulullah. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidina ya Habiballah. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidina ya Khalilullah. Aghithna 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 bi qada'i hawaijina min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Allahumma tufina fi taysiri kulli amrin asir fa inna taysiral asiri 'alaika yasir fa inna taysiral asiri 'alaika yasir fa inna taysiral asiri 'alaika yasir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu hal sebelum saya tutup, para rawuh sami niki minangka ngamalaken apa yang menjadi nasihat dari kiai saya dulu itu, sak sibu-sibu jenengan jangan sampai habis sholat itu kita tidak mendoakan orang tua. Pokoknya sak sibu-sibu jenengan bar sholat itu wajib, kalau perlu mewajibkan diri kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua. Kenapa? Karena kebahagiaan hubungan kita dengan orang tua sesungguhnya tegak lurus dengan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kapan ada orang punya masalah dengan orang tuanya, berarti dia sedang membuat episode panjang keburukan dan persoalan di dalam hidupnya. Dan jadi bersolat ndongakno tiyang sepuh, insyaallah hidup kita ini dipernahno, digampangno, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan sekali lagi saya mengaturkan matur nuwun. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas semua sedekah infak yang diberikan pada malam hari ini. Saya dan segenap santri Zamiatul Azhar tidak bisa menyampaikan apa-apa kecuali iringan doa. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang bales. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.